wabarakatuh. Salam, Hong Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak atau Ibu dosen penguji UPIN video praktik pembelajaran. Saya Dewi Kurniawati SPD, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Sponti, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Bina Bangsa Get Sempena Banda Aceh dengan nomor induk mahasiswa PPG 22109577. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada siswa kelas 11 dengan materi teks cerita pendek KD menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam kumpulan buku cerpen menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mohon koreksi pada Bapak atau Ibu dosen penguji sekaligus Bapak atau Ibu guru sekalian demi perbaikan pembelajaran selanjutnya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Siap, selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, silakan doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kalian hadir semua hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada siapa yang tidak hadir hari ini? Diva dan Linda. Oke, apa keterangannya Diva dan Linda? Oke, Diva dan Linda izin. Kalian siap semua hari ini ya? Ya, Bu. Udah semangat semuanya? Semangat. Sudah tiket kelas sepertinya ya? Sudah bersih, kalian rapi, rajin, tentu bersemangat belajar hari ini. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya masih ada yang ingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang itu judulnya tema. ya. Apa Mbak? Tema, Bu. Siapa namanya? Coba. Ya Mbak Retno. Apa jawabannya Mbak Retno? Tema, Bu. Pokoknya gagasan utama sebuah cerpen disebut tema, betul? Betul. Belum tahu betul atau tidak. Kita lihat betul atau tidak. Oh iya betul. Dan ingat ya. Selanjutnya, yang kedua. Siapa yang masih ingat tahapan alur pada cerpen yang benar? A. Ya Mas Rana, silakan Mas Rana. C, Bu. C. Benar C? Nah, Cek, Bu. lihat ya, kita cek ya. Ya Bu. Wah, betul. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran materi kita hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Mari kita semuanya bagi berdiri. Silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Jaya
silakan duduk kembali. Baik, kita pada pertemuan kedua kali ini masih belajar tentang teks cerita pendek. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada KD 3.5, yaitu menganalisis unsur pembangun cerita pendek pada buku kumpulan cerita pendek. Jadi KD yang kita pelajari adalah KD 3.5 tentang menganalisis. Adapun pembelajaran kita pada hari ini, kalian itu akan menelaah unsur intrinsik pada teks cerita pendek. Yang kedua, kalian menelaah unsur ekstrinsik pada cerita pendek. Jadi ada dua unsur yang akan ditelaah. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui mencermati teks cerita pendek dan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menelaah unsur intrinsik pada teks cerita pendek. Jadi melalui diskusi nanti kalian bisa menelaah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada cerita pendek. Nah, sebelum kalian melakukan proses menelaah itu sendiri, ada yang tahu apa itu menelaah? Ya, silakan Kak. Apa itu menelaah? Menelaah itu merupakan kegiatan mempelajari, mengkaji, menyelidiki, menelit, dan memeriksa. Iya, itu menelaah. Jadi sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, menelaah itu adalah kegiatan mempelajari, mengkaji, menyelidiki, menilik, dan memeriksa. Apa yang dipelajari, dikaji, dan diperiksa di dalam menelaah teks cerita pendek ini? Iya, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerpen. Jadi yang dikaji dan dipelajari, diperiksa itu adalah cerpen itu sendiri, dari unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsik. Oke. Selanjutnya, masih ingat kan unsur intrinsik tadi? Masih. Ada tema, latar, sudut pandang, tokoh, iya. Unsur ekstrinsiknya ada Kondisi sosial. Oke. Nah, bagaimana langkah atau tahapan dalam menelaah unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen? Nah, untuk kita bisa menelaah atau untuk kita bisa memahami cerpen, langkah yang paling pertama kita harus lakukan adalah Membaca. Karena teks cerpen itu berupa bacaan, kita akan mengerti kalau kita sudah membaca. Tidak hanya membaca saja, kita juga harus mencermati cerpen tersebut. Nah, langkah kedua, setelah kita membaca dan mencermati, supaya tidak lupa kita perlu Mencatat. hal-hal penting terkait unsur intrinsik dan ekstrinsik disertai bukti kalimat yang mendukung. Setelah kalian melakukan langkah kedua, mencatat hal-hal penting, kalian harus mengaitkan hasil telaah terhadap teori sastra itu. Hasil telaahnya dikaitkan dengan teori sastranya. Teori sastranya ada apa? Tadi unsur intrinsiknya misalnya ada tema, alur, tokoh, dan penoktohan. Nah, langkah yang keempat adalah Menyimpulkan, memaparkan hasil telaah. ya, menyimpulkan dan memaparkan hasil telaah berupa presentasi. Perwakilan dari kelompok kalian maju untuk menyimpulkan hasil diskusinya dan memaparkan hasil telaahnya. Baik, karena Ibu sudah paparkan apa yang akan kita kerjakan sebagai panduan dalam berdiskusi, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silahkan diamati ya, didiskusikan, nanti akan dipresentasikan. Saatnya kalian sudah dengan kelompoknya, diamati LKPD yang sudah
diteliti, diamati cerpen yang akan kalian temukan unsur-unsurnya. Baik, sebelum kalian berdiskusi, kita speaking dulu ya. Nah, sekarang kalian boleh amati di depan. Kalian coba hitung ada berapa kepala harimau pada gambar berikut. Ada berapa kepala harimau? 8, Bu. Mas Nanang ada berapa, Mas Nanang? 8, Bu. Mas Nanang ada 8. Ada 10. Ada 10, Mas. Mas Bagus ada 10. Kepalanya ada 10, Mas Bagus. Oke, kelompok lain. Ada berapa? 6, Bu. Ada 7. Mila ada 7. Benar nih, ada 7 kelompok ini. Kelompok Mas Afin ada berapa? Ada 6. Ayo yang lebih fokus dan teliti lagi. Ada berapa kepala harimau? Baik, ternyata kalian Banyak banget. Ada 16. jadi belum teliti ya. Ternyata ada 16 kepala harimau. Berarti nanti harus lebih teliti lagi. Begitu juga dalam menganalisis cerpen, teks cerpennya ya. Oke. Silakan dianalisis teks cerpennya. Nanti perwakilan kelompok untuk presentasi hasil diskusinya. Nah, cerpen ketika mimpi sebuah mimpi dipahami. Ya, ada unsur musiknya. Ada, Bu. Oke, yang bisa. Bisa. Bisa ya, nggak ada masalah. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan? Yang mana yang mau ditanyakan? Bisa? Bisa ya? Paham ya? Oke. Sudah siap semuanya? Baik, kami yang akan presentasi pertama hasil diskusinya adalah kelompok Cemara. Kelompok Cemara, silakan maju mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari kelompok Cemara dengan anggota Anugerah Sedewi, Bagus, Lengki, dan Eko. Langsung saja di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang cerpen berjudul Ketika Sebuah Mimpi Dipahami. Baik, untuk jawaban yang pertama, tema yaitu impian. Dan yang kedua, tokoh dan penokohan, aku pemberani. Yang ketiga, latar, tempat di kamar tidur, waktu, siang hari, suasana menyenangkan, mengasihkan, dan menegangkan. Yang keempat, sudut pandang, orang pertama, pelaku utama. Yang kelima, alur mundur. Yang keenam, amanat, ketakutan, keindahan, rasa senang atau cerita semuanya. Yang ketujuh, gaya bahasa, simile. Yang kedelapan, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang dari cerita tersebut menjelaskan bahwa dia adalah manusia biasa yang memiliki impian. Yang kesembilan, kondisi sosial budaya. Kondisi sosial menjelaskan bahwa pengarang merupakan orang biasa pada umumnya yang bekerja setiap hari, kerja dan libur pada hari Minggu. Yang ke-10, nilai-nilai. Nilai budaya menjelaskan sebuah bangunan bersejarah. Nilai agama hanya kepada Tuhan, tempat manusia memasrahkan segala hal. Baik, dari teman-teman apakah ada yang ingin menyanggah jawaban dari kelompok kami?
Ya, silakan dari kelompok lain yang ingin mengomentari atau menyanggah jawaban hasil diskusi dari kelompok Cemara. Disilakan untuk mengangkat tangan dan memberikan komentarnya serta memberikan penjelasan alasan kenapa kurang setuju atau ada jawaban yang lain. Ya, silakan kelompok Sengkuni, Mas Nana, silakan Mas Nana. Ya, untuk yang pertama itu penjelasannya khayalan, karena di situ di dalam kalimatnya ada buktinya. Dalam khayalannya, aku hanya mengikuti kemana alam membawa saja mengalir, karena aku berharap bisa bermimpi indah. Oke, bagaimana kelompok penyaji? Bagaimana kelompok Cemara atas sanggahan dari kelompok Sengkuni? Diterima ya, mohon maaf ya, berarti salah sebenarnya jawabannya. Kurang tepat. Kurang tepat. Oh, kurang tepat. Ya, berarti nggak masalah ya. Berarti memang benarnya itu adalah hayalan ya, karena memang di situ adalah mengalir dan itu ada dalam mimpi indah, bukan kenyataan. Berarti memang temanya itu adalah hayalan. Ya. Ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau mengomentari dari jawaban kelompok penyaji? Iya, kelompoknya Dahlia. Mas Viko mewakili kelompok Dahlia. Silakan Mas Viko. Dan kalimatku tentang alur maju, karena peristiwa yang terjadi digambar dari awal sampai akhir dan berturut-turutan. Ya, jadi dari kelompok Dahlia menyatakan bahwa jawabannya bukan alur mundur ya. Alurnya itu adalah alur maju. Bagaimana kelompok penyaji? Berarti jawabannya kurang tepat. Kurang tepat ya, memang ya terjadi kesalahan ya, salah itu ya. Jadi memang yang benar itu adalah alur maju ya. Ya, Ya, karena peristiwa yang digambarkan itu dari awal sampai akhir berurutan, bukan dari akhir ke awal. Kalau mundur itu dari cerita dulu ke cerita sekarang. Oke, baik. Ada kelompok lain lagi yang ingin memberikan komentar untuk kelompok Cemara yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya? Sudah? Yang lain sudah bisa diterima? Oke, baik. Silakan ditutup, Mas. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang presentasi adalah kelompok Sengkuni. Silakan perwakilan dari kelompok Sengkuni untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk menyampaikan hasil menelaah cerpen. Ya, kita tepuk tangan meriah untuk Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok Sengkuni yang beranggotakan Khairul Dwi Saputra, Desi Suyatmi, Nana Saifatul Huda, Muhammad Fahru Rosi, dan Nani Solihatun. Oke, untuk berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sebuah mimpi, sebuah cerpen yang berjudul Ketika Sebuah Mimpi Dipahami. Oke, yang pertama itu maksudnya itu tema. Penjelasannya itu khayalan. Di kalimatnya itu dalam khayalnya aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir, karena aku berharap bisa bermimpi indah. Untuk yang kedua, unsur intrinsiknya tokoh dan penokohan, yaitu aku, pemimpi, pemberani, dan periang. Bukti kalimatnya yaitu dalam khayalnya aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadar mengalir, karena aku berharap bisa bermimpi indah. Yang kedua, singa-singa yang berlari langsung melompat ke arahku dengan catat dan tarik-tarik
Mereka berhenti begitu saja saat mereka melihatku tertawa. Hahaha, hei kalian mau makan apa dariku? Tubuhku. Oke, yang ketiga adalah tempat di kamar tidur. Bukti kalimat mataku yang mulai terbuka membuatku sadar kalau aku sudah kembali ke kamarku lagi. Yang kedua ada waktu siang hari, pukul 13.00 tengah hari tadi. Kemudian ada suasana itu menyenangkan. Bukti kalimatnya senangnya bisa berada di tempat indah dan bersejarah seperti ini. Oke, demikian presentasi dari hasil diskusi kami. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin menambahkan atau mengomentari jawaban dari kami? Ya, dari kelompok lain mana ada yang ingin memberikan komentar atau memberikan tambahan dari jawaban presentasi kelompok Sengkuni? Ada? Oh ya, ada dari kelompok Cemara. Silahkan Mas Bagus. Saya Bagus Wisnu, mewakili kelompok Cemara. Untuk jawaban nomor 7 itu lebih tepatnya majas simile karena merupakan majas perbandingan. Oke, bagaimana untuk kelompok penyaji? Sependapat? Karena jawaban saya kurang tepat. Oh, karena terjadi kesalahan ya, buru-buru kan? Oke, dari kelompok lain setuju dengan pendapat tampilan kelompok Sengkuni? Sama? Jawabannya sama? Baik. Berarti sudah tidak ada masalah jawabannya ya. Untuk yang nomor 1 sampai 10 sudah dipaparkan dari kelompok Sengkuni. Ya, silahkan tutup dulu dari kelompok Sengkuni. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah presentasi semua ya dari perwakilan kelompoknya. Kalian hebat semua. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan maksimal. Hasil atau proyek dari menelaah cerpen tentang ketika sebuah mimpi dipahami sudah dipahami dengan baik. Nah, saat ini kita akan simpulkan bersama-sama bahwa sebenarnya tema dari ketika sebuah mimpi dipahami itu adalah tentang Khayalan. Kenapa tentang khayalan? Karena dalam cerita itu tokoh aku hanya mengikuti kemana alam bawah sadarnya mengalir. Karena tokoh aku berharap bisa bermimpi indah. Jadi itu hanya dalam angan-angannya tokoh siapa? Aku. Nah, adapun tokoh dan penokohannya, tokoh itu memiliki penokohan apa? Tokoh aku memiliki karakter apa penokohannya di situ? Pemberani, Periang. Jadi di situ dibuktikan bahwa tokoh aku di situ adalah tokoh yang pemberani. Dia bisa berlari langsung melompat ke arah dengan cakap dan taring-taringnya. Dia berani melawan segala ketakutan yang ada di dalam sebuah mimpi itu. Dia pemberani walaupun hanya dalam mimpi, dalam mimpi atau dalam khayal saja. Nah, adapun latarnya atau tempat dari cerpen itu yang didominasi adalah di kamar tidur. Waktunya adalah siang hari. Suasananya menyenangkan. Suasananya apa? Menyenangkan, mengasihkan, dan menegangkan. Walaupun hanya dalam khayalan, ternyata suasananya juga menegangkan. Kayak kita kalau lagi mimpi ketakutan atau lagi dapat sesuatu, dapat uang sekarung gitu kan. Tapi dalam khayalan kita tegang, kita takut ditangkap polisi. Padahal senang kita dapat duit sekarung kan. Tapi sayang itu hanya ada dalam khayalan saja yang terlalu dalam mimpi kita. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang dalam cerpen itu adalah Orang pertama pelaku utama. ya, orang pertama
menjelaskan manusia biasa itu juga memiliki impian. Meskipun kita manusia biasa, kita juga punya impian. Nanti hidupnya sukses, pemberani, bisa mengalahkan rasa takut yang ada dalam diri kita dan lain sebagainya. Kita manusia biasa, tapi kita memiliki banyak impian. Sama dalam cerpen yang kita baca. Selanjutnya yang ke-9. Hasil unsur ekstrinsi. Kondisi sosial budayanya apa? Orang biasa. Iya, orang biasa ya, kerja dan tidur pada hari Minggu. Kondisi budaya ya, kebiasaan masyarakat zaman sekarang yang mengartikan peristiwa penting dengan mengambil gambar atau Fotonya. ya, kondisi sekarang kan lebih banyak seperti itu ya. Video sampai ada apa? Sinematik dan lain sebagainya, TikTok dan lain sebagainya itu kan. Ya, selanjutnya yang 10 nilai-nilai. Nilai-nilai yang ada dalam cerpen ketika sebuah mimpi dipahami itu diantaranya adalah nilai budaya. Menjelaskan bangunan yang bersejarah. Selanjutnya nilai agama. Hanya kepada siapa kita memasrahkan hidup kita? Dapat kita simpulkan dan kita telah dari unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah mimpi yang dapat dipahami. Ada berapa unsur dalam membangun cerpen? 2. Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik itu tadi ada tema, tokoh, oke, unsur ekstrinsiknya ya, berarti pada pertemuan kali ini pembelajaran kita menelaah cerpen atau cerita pendek ketika sebuah mimpi dipahami sudah dapat kita pahami dengan baik. Ada yang bisa menyimpulkan tadi unsur apa saja yang ada dalam cerpen dan amanat apa yang dapat kita ambil dari cerpen ketika sebuah mimpi dipahami? Silakan angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu, Ya, Mas Atin. menurut saya bahwasanya ketakutan, keindahan, senang atau cinta semuanya hanya ada di dalam pikiran kita, bukan hanya dalam dunia mimpi dan juga di dunia nyata. Iya, itu yang dapat disimpulkan ya Mas Atin ya, bahwa itu semuanya hanya ada dalam pikiran kita berdasarkan cerpen ketika sebuah mimpi dipahami. Jadi itu semuanya hanya ada dalam pikiran kita. Selebihnya kita harus serahkan dan pasrahkan kepada siapa? Ya, selanjutnya ada lagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya Bu, Ya, silahkan Mas. jadi kesimpulan saya cerpen ketika sebuah mimpi dipahami yaitu alurnya Bu. Tadi kan saya menjawab alur mundur dan ternyata kurang tepat, ternyata jawabannya alur maju. Jadi saya sudah tahu bahwa alur maju dan alur mundur itu berbeda. Perbedaannya sudah tahu. Oh iya, jadi tadi sempat salah ya antara alur maju dan mundur. Ternyata berdasarkan cerita yang sudah dibaca, ceritanya itu dari cerita sebelum tidur, saat tidur, dan bangun tidur. Nah, jadilah ditentukan bahwa alur dalam cerita pendek ketika sebuah mimpi dipahami itu adalah alur maju, bukan alur mundur. Nah, jadi kita bisa mengambil pemahaman dalam pembelajaran kita hari ini ya. Ada unsur apa saja? Intrinsik ya, dan ekstrinsik. Jadi sudah paham ya unsur intrinsik dan ekstrinsik? Sudah. Jadi hasil dari diskusi kalian atau proyek pembelajaran kalian pada hari ini sudah dapat diselesaikan dengan baik. Nah, adapun pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis kerangka cerpen. Pada pertemuan ketiga nanti kita akan belajar tentang cara menulis kerangka cerita pendek. Tolong dipersiapkan, dipelajari sebelumnya. Sampai bertemu. Oke, silahkan kemas-kemas. Nanti bimbing doa. Kita akan mulai.
Ya Putra, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan langsung pulang. Ya, hati-hati di jalan. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ya, pulang ya. Terima kasih, Bu.